Shalom jemaat dan Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan warta lisan GKI Gondomono Semarang 17 Mei 2020 sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian via daring atau via internet. Saudara yang terkasih, kita bersyukur saat ini kita memasuki Minggu Paskah ke-6, walaupun masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Kami mengajak jemaat dan simpatisan untuk terlibat aktif dalam kebaktian via daring ini. Untuk persembahan, jemaat dan simpatisan dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada saat prosesi persembahan berlangsung atau dengan mengumpulkan secara pribadi dalam amplop dan bisa dititipkan ke tata usaha pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Warta yang kedua, kebaktian kenaikan Kristus ke surga. Kebaktian kenaikan Kristus ke surga dilakukan via channel YouTube GKI Gondomono Semarang pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 7.00. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri dan mari kita memuji Tuhan dari KJ 3 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Kami puji dengan riang. Kebaktian minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih dari Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara,
Mari kita mensyukuri cinta kasih Kristus yang agung dan melebihi cinta kasih yang lain melalui 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan 10 demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Jemaat Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, walaupun kami sudah merasakan, walaupun kami sudah mengalami kasih-Mu yang agung itu, kasih-Mu yang luar biasa itu ya Tuhan, tetapi kami mengakui kami belum bisa dengan baik mewujudkan, mewartakan kasih-Mu itu di dalam kehidupan kami kepada orang-orang sekitar kami. Malah sebaliknya ya Tuhan, kami seringkali menyakiti, kami seringkali mengecewakan orang-orang sekitar kami karena dosa dan kesalahan yang acap kali masih kami lakukan dalam kehidupan kami. Bahkan ya Tuhan, kami seringkali melenceng dari jalan Tuhan, sehingga kehidupan kami pun juga mengecewakan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengalami pengampunan Tuhan secara pribadi, kami akan mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Setelah kita mengakui dosa kita, marilah dengan penuh sukacita kita menerima berita anugerah dari 1 Yohanes 4 ayat 11 demikian. Saudara-saudara terkasih, jika Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, meminta bimbingan Roh Kudus. Tuhan, mampukan kami untuk mewujudkan kasih melalui perkataan dan perbuatan kami. Dan biarlah firman-Mu saat ini boleh membuat kami semakin mensyukuri cinta kasih Tuhan dan juga semakin semangat di dalam mewujudkan, di dalam mewartakan cinta kasih-Mu itu kepada orang-orang sekitar kami. Bimbing kami ya Tuhan, di dalam kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama membaca
dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15 yang mengatakan kepada kita demikian, saudara. Tetapi kudus setelah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap dialah pada segala waktu untuk memberi bertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta bertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan wenuh. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah kita, saudara, yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan kasih anak sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang jalan. Saudara, pepatah ini ingin menegaskan kepada kita bahwa kasih ibu jauh lebih panjang, jauh lebih besar, kasih ibu jauh lebih dalam dibandingkan kasih anak kepada ibunya. Saudara, hal ini jalan dengan lagu yang demikian. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Saudara, lagu ini menggambarkan betapa luar biasanya kasih ibu kepada anaknya. Kasih yang terus menerus, kasih yang tiada henti, kasih yang hanya memberi dan memberi dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan. Kasih yang rela berkorban bagi anaknya. Jemaat Tuhan, tujuan dari kasih ibu ini adalah supaya anaknya pintar, anaknya mandiri, anaknya pandai, dan anaknya mampu mencapai apa yang ia cita-citakan dalam hidupnya. Kasih yang semata-mata diberikan untuk kebaikan anaknya. Saudara, demikian juga dengan kasih Allah kepada kita. Kasih yang terbaik, bahkan kasih yang rela memberikan nyawanya untuk keselamatan kita, untuk memulihkan kehidupan kita dari belenggu dosa, dan semata-mata untuk kebaikan kita hari demi hari. Kasih yang mendampingi, kasih yang menguatkan, kasih yang mencukupkan, kasih yang semata-mata untuk merukunkan kita dengan Allah dan untuk merukunkan kita dengan orang-orang sekitar kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah ingin supaya kita mengalami, Allah ingin supaya kita merasakan terus-menerus kasih itu dalam kehidupan kita. Allah juga ingin, saudara, kita menyaksikan kasih itu di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara, menyaksikan kasih, menyaksikan dalam arti apa, saudara? Yang pertama, menyaksikan dalam arti melihat.
melihat kasih, mengarahkan hidup kepada kasih, mencari dan mendekat kepada kasih Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, menyaksikan dalam arti menikmati kasih dalam kehidupan sehari-hari. Merasakan kasih, mempergunakan kasih itu sebagai sarana kehidupan kita masing-masing. Sehingga saudara, ketika kita menikmati kasih, melakukan dan mempergunakan kasih dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan bahagia. Kemudian yang ketiga, menyaksikan kasih dalam arti mengalami kasih, tetap di dalam kasih dan terus-menerus hidup yang baik oleh kasih itu. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita menyaksikan kasih dalam kehidupan kita, maka kasih itu akan membuat kita bahagia, rukun seorang dengan yang lain, kapanpun dan dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan, bagaimana caranya supaya kasih itu terus-menerus kita alami, kasih itu terus-menerus kita saksikan dalam kehidupan kita hari demi hari? Yang pertama, saudara, firman Tuhan ini mengatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Saudara, menguduskan Kristus artinya mengkhususkan. Lebih berarti lagi, mengkuduskan Kristus artinya mengistimewakan Kristus dalam kehidupan kita, mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya kita mengalami dan bisa menyaksikan Kristus, menyaksikan kasih Kristus dalam kehidupan kita, yang kedua adalah mari kita senantiasa mensyukuri kasih itu dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudara, mensyukuri kasih bisa diartikan mensyukuri kasih yang nampak biasa saja. Misalnya Bapak Ibu, setiap hari kita bisa tidur malam dengan pulas, kemudian pagi hari kita bangun dengan segar. Mensyukuri kesehatan yang masih kita rasakan, mensyukuri ketika kita bisa makan, ketika bisa minum dengan enak, dan mensyukuri hal-hal yang nampak sederhana tetapi membuat kita bahagia di dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga dan dimanapun kita berada. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa menyaksikan kasih itu, yang ketiga adalah mari kita siap untuk mempertanggungjawabkan iman kita ketika seseorang atau ketika orang lain ingin kita mempertanggungjawabkan. Artinya Bapak Ibu, mari kita siap untuk berbagi iman, berbagi pengalaman hidup kita dengan Kristus, berbagi cinta kasih yang kita alami dengan Kristus, berbagi pertolongan Kristus, berbagi segala sesuatu yang kita dapatkan dari Kristus kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga Bapak Ibu, mari kita wujudkan, mari kita wartakan cinta kasih Kristus kepada setiap orang di sekitar kita melalui perbuatan kita dan juga melalui perkataan kita dari hari ke hari. Sehingga Bapak Ibu, cinta kasih Kristus itu senantiasa akan kita rasakan, kita saksikan dalam kehidupan kita, dan juga dirasakan, dialami, dan disaksikan semua orang di sekitar kita. Selamat menikmati kasih Allah dan selamat hidup rukun dan bahagia, karena cinta kasih Allah adalah cinta kasih yang merukunkan, menguatkan seorang
dengan yang lain. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat. Kita berdoa, saudara. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keadaan sekitar kami, keadaan kota Semarang, keadaan Jawa Tengah, Indonesia, dan dunia, yang sampai saat ini masih kena dampak pandemi corona. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan sehatkan, Tuhan sembuhkan orang-orang yang sakit, Tuhan kuatkan masyarakat sehingga tidak ada yang sakit lagi. Dan juga Tuhan dampingi, kuatkan para medis, dokter, berkhidmat kepada pemerintahan kami ya Tuhan, sehingga semua usaha, semua upaya boleh mempercepat hilangnya pandemi corona dari kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat GKI Gondomono. Biarlah jemaat GKI Gondomono tetap merasakan berkat-Mu, tetap merasakan cinta kasih-Mu, tetap dikuatkan di dalam menjalani hidup hari-hari yang seringkali dialami dengan berat ini. Biarlah mereka pun juga tetap mempunyai hati yang mengasihi Tuhan, mempunyai hati yang juga mengasihi orang-orang sekitar kami, mampu berbagi, mampu saling menguatkan di antara jemaat GKI Gondomono. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit, jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, jemaat-Mu yang menghadapi kesulitan. Biarlah kehadiran Tuhan boleh menguatkan, boleh menyembuhkan mereka dari hari ke hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kebersamaan kami dengan setiap anggota keluarga kami. Biarlah kebersamaan kami dengan mereka membuahkan keakraban, membuahkan hubungan yang semakin baik, semakin mengenal, semakin menguatkan di tengah-tengah rumah tangga kami. Berkati Tuhan kami sekeluarga, sehingga kehadiran-Mu sungguh membahagiakan kami sekeluarga. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Matius pasal 25 ayat 40. Demikian bunyinya. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini,
kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350009989995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke tata usaha pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama bersekutu pada pagi hari ini. Sekalipun masih dalam rangka di rumah, namun kami percaya Tuhan, kami senantiasa boleh disertai oleh Roh Kudus Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami juga boleh memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan dan biarlah ini boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan percaya. Amin. dengan tetap mewujudkan dan mewartakan cinta kasih Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Dan malah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.